Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Insinyur Sudirman Deng Masiri Esud, MSc, dosen Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Bidang keahlian saya adalah sosial ekonomi dan kebijakan kehutanan. Dan salah satu mata kuliah yang kami ampuh adalah mata kuliah kebijakan kehutanan. Saudara mahasiswa sekalian yang kami banggakan, selamat datang, selamat bergabung di mata kuliah kebijakan kehutanan. Mata kuliah kebijakan kehutanan ini mungkin di tempat lain, di universitas lain, program studi kehutanan itu memiliki terminologi yang mungkin tidak sama persis dengan nama mata kuliah kebijakan kehutanan. Tetapi mungkin di fakultas lain atau di universitas lain itu menggunakan istilah kebijakan dan perundang-undangan kehutanan. Namun demikian, kami di Universitas Tadulako, Fakultas Kehutanan, khususnya program studi kehutanan, mata kuliah ini sebagai mata kuliah wajib dengan nomenklatur mata kuliah yakni kebijakan kehutanan. Kami menggunakan nama kebijakan kehutanan, mata kuliah kebijakan kehutanan karena mata kuliah kebijakan kehutanan kami memandang bahwa perundang-undangan itu adalah merupakan bagian dari kebijakan dan tidak semua wujud dari kebijakan itu adalah perundang-undangan, sehingga kami memandang bahwa tidak perlu menambahkan perundang-undangan kehutanan. Dan memang untuk mata kuliah kebijakan kehutanan yang dikhususkan untuk level S1, di mana kalau kita merujuk pada kurikulum pembelajaran yang diterapkan pada semua program studi di Indonesia itu menerapkan metode pembelajaran kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Nah, di situ ditekankan tentang capaian-capaian yang akan dicapai di dalam pembelajaran. Di Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako, mata kuliah kebijakan kehutanan ini merupakan mata kuliah yang berkontribusi untuk mendukung capaian program studi kehutanan. Ada 4 unsur di dalamnya yang ditekankan capaian pembelajaran, yaitu pertama menyangkut masalah sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Nah, ini adalah mata kuliah kebijakan mendukung dari capaian pembelajaran di program studi kehutanan. Nah, pada prinsipnya bahwa mata kuliah ini mendukung keempat capaian itu sendiri, baik dari sisi sikap, bagaimana berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, taat hukum dan disiplin, dan mengintegrasikan atau menginternalisasikan nilai norma etika profesi kehutanan. Itu dari sisi sikap. Dari sisi keterampilan umum, ada beberapa hal yang akan dicapai ketika nantinya menghasilkan sarjana kehutanan, itu adalah mampu memformulasikan penyelesaian masalah kehutanan secara prosedural. Nah, tentu kalau kita berbicara tentang prosedur, langkah-langkah dan bagaimana menyusun prosedur itu terkait dengan kebijakan dan peraturan itu sendiri. Dan keterampilan umum lainnya adalah mampu mengambil keputusan tepat berdasarkan analisa informasi dan data. Nah, kebijakan nanti kita akan belajar menyusun kebijakan itu perlu pengetahuan yang komprehensif. Jadi ada istilah kebijakan, ada istilah kebijaksanaan, dan ada istilah kebajikan. Kebijaksanaan dan kebajikan inilah merupakan fondasi daripada kebijaksanaan itu sendiri. Sehingga diharapkan dengan mata kuliah ini keterampilan umum yang dihasilkan itu mampu memberi petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan berkelompok. Itu dari sisi keterampilan umum. Nah, ada dari sisi keterampilan khusus, mampu mengimplementasikan regulasi dalam pengolahan hutan dan
pengetahuan umum menguasai teori dan konsep tentang ilmu kehutanan, budidaya hutan, konservasi, menguasai landasan kebijakan pengolahan hutan, dan beberapa hal. Ini adalah merupakan capaian pembelajaran program studi kehutanan di Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Nah, bagaimana mata kuliah ini mendukung itu? Jadi capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama adalah memahami teori dan konsep dasar kebijakan pengurusan hutan, pengolahan hutan, dan tata kelola kehutanan yang baik. Itu yang diharapkan di dalam perkuliahan ini, capaian pembelajaran pertamanya. Capaian pembelajaran yang kedua adalah memahami landasan kebijakan kehutanan dan instrumen kebijakan kehutanan itu sendiri. Apa landasan kebijakan kehutanan dan instrumen-instrumen kebijakan kehutanan? Yang ketiga adalah mampu mendefinisikan dan merumuskan masalah kebijakan pengolahan hutan secara komprehensif atas fenomena masalah yang dihadapi dalam pengolahan hutan. Meskipun ini levelnya adalah level S1, tetapi di dalam mata kuliah ini kami mendorong sebenarnya untuk belajar meskipun dalam skala level S1 adalah bagaimana mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah-masalah kebijakan, dan memandang itu secara komprehensif untuk memberikan solusi dalam pengolahan hutan. Nah, yang keempat adalah mampu melakukan analisis kebijakan kehutanan dan merumuskan pilihan kebijakan kehutanan yang tepat. Ini adalah capaian pembelajaran yang akan ditempuh di dalam 14 kali perkuliahan. Kita akan lihat pokok-pokok bahasan yang akan digunakan. Sebelum itu kita lihat buku, ada beberapa buku yang melandasi. Saya membaca buku William Dunn tentang analisis kebijaksanaan publik, juga pengantar ilmu kebijakan, ada juga bukunya Dwi Wijoto, analisis kebijakan, ada juga bukunya Haryadi Kartodiharjo, pengantar kebijakan publik pengelolaan sumber daya alam, ada Forest Policy, ada buku Dodi Nur Rohmat, kebijakan pembangunan kehutanan dan lingkungan, dan ada juga Sutton, policy process. Itu buku-buku yang melandasi. Ada juga buku-buku pendukung lainnya, Kehutanan Demi Keberlanjutan, Nugroho Reformasi Birokrasi Kelembagaan, dan buku Ostrom. Saya kira buku-buku ini mungkin kalau yang pendukung agak berat untuk S1, tetapi di dalam perkuliahan ini saya kira kita bisa belajar bersama. Nah, sub capaian pembelajaran, jadi ada sub capaian pembelajaran yang akan kita capai. Jadi di pertemuan pertama itu kan kita berbicara tentang definisi ruang lingkup dari kebijakan kehutanan. Harapannya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan apa sih sebenarnya definisi dan ruang lingkup kebijakan kehutanan. Di pertemuan kedua kita akan berbicara tentang bagaimana mahasiswa dapat menjelaskan definisi hutan, pengolahan hutan secara komprehensif, fungsi dan manfaat hutan itu sendiri. Kenapa? Karena mata kuliah ini bukan hanya memberikan pengetahuan tentang kebijakan, tetapi kami ingin memberikan pemahaman mendasar dulu tentang apa itu hutan, definisi hutan itu, fungsi dan manfaat hutan, sehingga bisa memahami bagaimana perkembangan pengolahan hutan. Nah, kalau kita bicara tentang pengelolaan hutan, tentu bicara tentang kebijakan. Kebijakan kehutanan itu harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hutan itu sendiri, sehingga diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan definisi hutan secara komprehensif, bukan hanya satu aspek, mendeskripsikan fungsi dan manfaat hutan dan menjelaskan dinamika tujuan dari pengolahan hutan itu sendiri. Di pertemuan ketiga dan empat, mahasiswa sekalian, itu diharapkan mahasiswa mampu memahami dasar dan landasan kebijakan kehutanan. Jadi nantinya diharapkan mahasiswa dapat mendeskripsikan komponen yang menjadi pertimbangan dasar dalam kebijakan kehutanan, menjelaskan antara sistem politik terhadap kebijakan kehutanan, itu penting itu. Jadi bagaimana kebijakan itu dipengaruhi oleh sistem politik, dan juga menjelaskan bagaimana kebijakan itu dipengaruhi oleh sistem ekonomi, dan bagaimana kebijakan itu dipengaruhi oleh peran pemerintah terhadap pengolahan hutan dan juga penyelenggaraan kehutanan. Dan tentu juga kami akan menjelaskan kepada mahasiswa
kaitannya dengan kebijakan di bidang kehutanan, kaitan antara apa sih kegiatan-kegiatan administrasi kehutanan itu sendiri dan kegiatan manajemen hutan itu sendiri. Nah, di pertemuan 5 dan 6 nanti itu capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik masalah kehutanan dan implikasinya bagi kehutanan. Jadi eh, ini penting. Jadi kebijakan itu nantinya muncul karena ada masalah. Masalah itu muncul karena adanya saling ketergantungan, interdependensi antara manusia dengan sumber daya hutan dan manusia lainnya. Nah, sehingga di dalam mata kuliah ini kami ingin memberikan pemahaman dan keterampilan bagi mahasiswa untuk dapat menjelaskan tentang konsep interdependensi, saling ketergantungan dalam bidang kehutanan, menjelaskan karakteristik apa sih karakteristik masalah sumber daya hutan dari sudut pandang ekonomi dan kelembagaan kehutanan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah menjelaskan dengan tepat tentang kebijakan pengaturan hak atas sumber daya dan menjelaskan tentang implikasi kebijakan pengaturan hak terhadap sumber daya dan terhadap kelestarian sumber daya hutan. Nah, nantinya di pertemuan ke-7 itu mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang kelembagaan dan tata kelola kehutanan yang baik. Nah, ada beberapa jadi good governance, saya kira ini penting untuk dijelaskan ke mahasiswa. Itu 7 kali pertemuan dan pertemuan ke-8 adalah evaluasi tengah semester dan selanjutnya di pertemuan 9 dan 10 capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang instrumen kebijakan kehutanan. Jadi apa itu instrumen dan mampu menjelaskan dan mampu mendefinisi menguraikan tentang jenis-jenis instrumen kebijakan kehutanan. Nah, itu yang saya katakan kemarin bahwa peraturan kehutanan itu adalah merupakan bagian daripada instrumen dari kebijakan. Banyak instrumen kebijakan lainnya, bukan hanya melalui peraturan. Ada melalui instrumen ekonomi, ada melalui instrumen bujukan, dalam artian bagaimana membujuk masyarakat tanpa aturan yang tepat, tetapi prinsipnya masyarakat itu atau para pihak itu dapat melestarikan sumber daya hutan. Nah, di pertemuan ke-11 dan 12 itu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang kerangka analisis kebijakan kehutanan. Nah, ini mahasiswa diajarkan bagaimana menjelaskan tentang tahapan siklus kebijakan kehutanan. Bagaimana membuat kebijakan itu sendiri dan menjelaskan pendekatan analisis kebijakan dan menguraikan prosedur di dalam analisis kebijakan kehutanan. Dan pertemuan ke-13-14 nantinya mahasiswa diharapkan mampu menerapkan analisis stakeholder. Nah, ini kami masukkan analisis stakeholder, kami memandang bahwa kebijakan itu ditentukan oleh stakeholder yang menjalankan aturan-aturan itu sendiri. Nah, kita juga bicara tentang, pada akhirnya kita bicara tentang menjelaskan tentang modal sosial di dalam pengelolaan hutan. Ini kira-kira pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas di dalam mata kuliah kebijakan kehutanan. Tentu karena kalau kita perhatikan materi yang disampaikan tadi, maka kebijakan kehutanan ini membutuhkan pengetahuan yang sifatnya multidisiplin. Jadi kenapa mata kuliah kebijakan kehutanan itu diajarkan pada akhir-akhir semester atau di semester akhir, karena memang diharapkan mahasiswa itu memiliki bekal pengetahuan yang banyak tentang pengetahuan kehutanan. Nah, karena sifatnya kebijakan kehutanan itu adalah bersifat multidisiplin atau transdisiplin. Saya kira itu dari saya, nanti kita akan lanjutkan dalam sesi pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.